kamu kembali luluhkan hatiku. Mungkinkah berakhir? Ada yang bisa dibantu? Jadi begini Mbak, saya di sini ingin mengontrol mengenai kondisi anak saya. Oh, sebelumnya maaf Bu, nama anaknya siapa? Namanya Furkan Mbak. Namanya apa ini? Oh, jadi begini, dia ini sering merasakan sakit di bagian dadanya Mbak. Jadi saya merasa khawatir, makanya saya mau ke sini untuk pemeriksaan lebih lanjut. Baik, itu mau melakukan pembayarannya dari apa? Umum atau BPJS? BPJS Mbak. Kalau boleh tahu umurnya berapa Mas? 19 tahun Mbak. Baik Bu, kalau ditunggu ya Ibu. Ayo, balik Mbak. Mungkinkah berakhir bahagia? Jalani cerita bersamamu. I've been running from it, tired of running from it, scared of feeling something. Now I'm stuck here trying to get up out of this hole. I try to be strong, I try to make you work, but I've been feeling too numb. Skies are beating on me, why'd you leave me lonely? Feeling wide and stony, now I'm stuck and wondering where I ever went wrong. How could I be strong? I'm fighting for your love. I can wait for you to come my way. I've been far away, but I'll keep running just to find a way to you. Till then,
Dan saya balik corona dulu, kalau ada itu bisa menghubungi. Siap. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Febriani, merupakan mahasiswi dari Prodi S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Koordinator Hasan. Kali ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik untuk mengetahui status kesehatan dari pasien tersebut. Jadi akan melakukan pemeriksaan itu dari ujung kepala hingga ujung kaki. Jadi 4 teknik yang akan kita gunakan yaitu inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Namun sebelum kita melakukan tindakan, terlebih dahulu kita minta izin terhadap pasien tersebut. Baik Bu, selamat pagi. Ibu, perkenalkan, saya Siti Febriani, Ibu merupakan mahasiswi dari Prodi S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Koordinator Hasan. Mohon maaf sebelumnya saya bicara dengan siapa? Perkenalkan, nama saya Yari. Umur Ibu berapa? 20 tahun. Baik, Ibu yang saya umur 20 tahun. Kali ini saya ingin melakukan pemeriksaan fisik Ibu. Saya akan memeriksa fisik Ibu dari ujung kepala hingga ujung kaki untuk mengetahui status kesehatan Ibu. Kira-kira waktunya 30 menit. Apakah Ibu bersedia? Ya, saya bersedia. Baik Ibu, kalau begitu saya permisi untuk menyiapkan alatnya dulu ya Ibu. Baik. Baik, permisi Ibu. Untuk alat yang kita akan gunakan untuk pemeriksaan fisik yaitu ada penlight, otoskop, hammer reflex, stetoskop, garpu kala, dan handscoon. Baik Ibu, saya sudah menyiapkan alatnya sesuai dengan kesepakatan kita tadi. Kita akan melakukan pemeriksaan fisik. Apakah Ibu sudah siap? Baik Ibu, pertama saya akan memeriksa bagian kepalanya Ibu ya. Jadi untuk pemeriksaan kepala kita akan melakukan inspeksi dan palpasi. Inspeksi kita akan melihat apakah rambut pasien ini rontok, kemudian apakah berpotongbek, berbau, dan kulit kepalanya apakah kotor. Kemudian kita juga akan melihat kesabaran rambut pasien ini apakah merata atau tidak. Ibu, apa bisa dibuka ikat rambutnya? Baik, kita akan melakukan inspeksi. Kita lihat rambutnya pasien ini apakah rontok. Terlihat bahwa rambut pasien ini tidak rontok. Kemudian kita akan melihat apakah pasien ini berpotongbek. Permisi ya Ibu. Dan kita akan mengecek apakah rambut pasien ini berbau dan kulit kepalanya apakah kotor. Dan terlihat ya bahwa pasien ini tidak berpotongbek, kulit kepalanya tidak kotor, tidak berbau, dan terlihat bahwa kesebaran rambutnya itu merata. Selanjutnya kita akan melakukan palpasi untuk mengetahui apakah di kepala pasien ini terdapat benjolan dan rasa nyeri pada bagian tertentu. Ibu, nanti ketika saya melakukan perabaan, kalau terasa nyeri, tolong katakan ya Ibu. Baik. Apakah ada rasa nyeri Bu? Pasien mengatakan tidak ada nyeri pada bagian kepala tertentu dan kita raba tadi tidak ada benjolan ya pada bagian kepala. Saya melakukan pemeriksaan fisik kepala, selanjutnya kita akan memeriksa dahi pasien. Bagian dahi kita akan melakukan fingerprint, yaitu menekan dahi menggunakan ibu jari. Kemudian kita melihat tekanan yang kita berikan pada dahi apakah kembali dengan semula. Jika tekanan yang kita berikan kepada dahi pasien tersebut tidak kembali dengan semula, maka ada dugaan bahwa pasien ini mengalami dehidrasi. Ibu, permisi saya tekan ya dahinya Ibu ya. Dan kita akan menekannya kurang lebih 3 detik. Terlihat bahwa tekanan yang kita berikan pada dahi pasien ini kembali dengan semula, jadi tidak ada dugaan bahwa pasien ini mengalami dehidrasi. Selanjutnya kita akan memeriksa bagian mata pasien tersebut. Misi ya Ibu, saya periksa ya bagian matanya. Kita akan melakukan inspeksi melihat sklera dan konjungtiva pasien ini. Sklera yang normal itu adalah berwarna putih atau berwarna kekuningan. Jika dia mengalami ikterik atau perubahan, sekali kita melihat konjungtivanya, apakah kemerahan, itu kan normalnya kemerahan, atau apakah pucat. Baik, permisi ya Ibu. Tolong lihat ke atas Ibu.
bawah, dari bawah. Terlihat bahwa sklera dan konjungtivanya pasien ini normal ya, di mana skleranya berwarna putih dan konjungtivanya itu berwarna kemerahan. Selanjutnya kita akan melihat juga kelainan kelopak mata pasien ini, apakah mengalami kelainan seperti ptosis, lagoptalus. Selanjutnya kita akan melihat ukuran dan bentuk pupil pasien ini, apakah isokor, miosis atau midriasi. Tolong Ibu lihat ke arah depan. Terlihat bahwa pupil pasien ini isokor, di mana normal ya, antara pupil sebelah kanan dan kiri itu memiliki kesamaan bentuk. Selanjutnya kita akan mengecek ketajaman kelihatan pasien ini ya, menggunakan Snellen chart berjarak 30 cm. Ibu bisa melihat sana Bu, yang paling atas? Bisa. Huruf apa Ibu? Selanjutnya kita akan mengecek gerakan bola matanya itu, yaitu pupilnya dengan menggunakan pen light. Bisa Ibu. Selanjutnya kita akan mengecek fungsi otot mata pasien tersebut dengan menyuruh pasien mengikuti arah jari telunjuk kita. Arah jari telunjuk kita ini searah mata angin. Ibu bisa ikuti jari telunjuk saya ya Bu. Terlihat bahwa fungsi otot mata kalian ini normal ya. Selanjutnya kita akan mengecek ketajaman penglihatan pasien menggunakan Snellen chart berjarak 30 cm. Ibu bisa melihat tulisannya di sana? Bisa. Selanjutnya kita akan mengecek medan penglihatan pasien ini antara mata sebelah kanan dan kiri. Ibu bisa tutup mata sebelah kanannya. Ibu masih bisa melihat huruf yang paling atas Ibu? Bisa. Huruf apa Ibu? Oh. Baik, untuk sebelah yang kiri lagi Bu. Masih bisa lihat Ibu yang atas? Bapak. Oh, ya baik. Baik Bu. Selanjutnya kita akan mengecek kelopak mata pasien ini, lihat persebaran bulu mata dari kelopaknya, apakah sebelah kiri dan kanan itu sama. Selanjutnya kita juga akan melihat kelopak matanya apakah mengalami dropping, ptosis, atau lagoptalus. Baik, Bu bisa melihat ke depan. Kita lihat ya bahwa kesabaran bulu mata pasien ini serata ya antara sebelah mata sebelah kiri dan kanan. Kemudian kita juga akan melihat apakah ada kelainan kelopak mata. Ibu bisa tutup matanya? Buka Ibu. Terlihat ya bahwa kelopak mata pasien ini tidak mengalami kelainan. Kita sudah selesai dalam pemeriksaan bagian mata pasien ini. Selanjutnya kita akan periksa bagian hidung pasien. Kita akan melakukan inspeksi. Ibu bisa buka maskernya. Kita akan inspeksi apakah bentuk tulang hidung pasien ini normal, kemudian lihat septumnya apakah berada di tengah. Selanjutnya juga kita akan melihat simetris lubang hidungnya. Kemudian sekaligus kita melihat apakah ada serumen, apakah hidungnya ini bersih atau kotor. Hadap ke depan Ibu. Kita lihat ya septumnya berada di tengah, kemudian bentuk tulang hidungnya normal. Bisa Ibu saya lihat ya Bu. Hadap ke atas Bu. Terlihat bahwa hidungnya itu bersih ya. Selanjutnya kita akan melakukan palpasi untuk mengetahui keempat sinus. Jadi ada sinus frontalis, sinus enoidalis, ethmoidalis, dan sinus maxillaris. Baik, kita akan cek keempat sinus dari pasien ini ya. Baik, kita sudah mengecek bagian hidung dari pasien ini. Selanjutnya kita akan mengecek bagian mulut pasien. Kita akan lakukan inspeksi untuk mengetahui apakah pasien ini bau mulut, kemudian apakah ada sariawan, stomatitis. Kok bisa buka mulut Ibu? Maaf ya Ibu. Tidak ada bau mulut ya. Kemudian juga kita melihat tidak ada sariawan dan stomatitis. Selanjutnya kita cek bibirnya pasien nih, apakah simetris, kemudian apakah lembab atau apakah ada tanda sinosis. Itu bisa
Berikutnya Ibu. Selanjutnya kita akan cek giginya pasien, struktur giginya, kemudian apakah ada sisa makanan, apakah pasien ini menggunakan gigi palsu. Bu, bisa. Itu atas. Selanjutnya kita lihat lidahnya pasien, apakah simetris, kemudian apakah kotor atau tidak. Bu, bisa. Bukan lidahnya. Bukan lagi nih. Baik. Selanjutnya kita akan periksa ovulasi pasien, apakah ada peradangan atau apakah ada pembengkakan. Bu, bisa buka mulutnya. Julurkan lidahnya ke depan, Bu. Buka lagi pasien. Yang terakhir kita akan memeriksa tonsilnya pasien. Tonsil normal kan T1, di mana tonsil itu tidak membesar hingga sampai ke garis tengah, kemudian dia tidak membesar sampai ke garis tengah, atau dia tidak membesar melewati garis tengah. Bisa tahu dulu kan lidahnya. Terlihat bahwa tonsilnya pasien ini normal ya. Kita sudah cek bagian dari mulut pasien. Selanjutnya kita akan mengecek telinga pasien ini. Kita akan infeksi apakah ada kanalis seperti apakah dia bersih, apakah ada surumen, benana, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya kita akan cek membran tipaninya apakah utuh atau tidak. Permisi ya Ibu ya, saya cek telinganya. Sebelah. Masih ya Bu. Selanjutnya kita cek tes pendengaran pasien ini menggunakan garpu tala. Kita akan cek pendengaran pasien ini linear ya, menggunakan 256 Hz. Ibu ketika sudah tidak terdengar suara, tolong angkat tangannya Ibu. Kemudian kita cek pendengaran pasien lebar yang menggunakan 512 Hz. Ibu nanti ketika saya cek telinga mana sebelah mana yang tidak sudah terdengar, tolong angkat tangannya Ibu. Misal sebelah kiri tidak dengar, berarti angkat sebelah kiri tangannya. Kalau kanan, angkat sebelah kanan. Berarti Ibu. Selanjutnya kita tes pendengaran swabek ya, menggunakan 512 Hz. Kita sudah selesai melakukan pemeriksaan telinga. Selanjutnya melakukan pemeriksaan bagian leher. Jadi kita akan memeriksa lehernya pasien. Kita akan lakukan inspeksi dan palpasi. Inspeksi kita lihat bentuk lehernya pasien, kemudian warnanya, apakah ada pembengkakan, apakah terdapat jaringan parut. Selanjutnya kita akan melakukan palpasi untuk mengetahui kelenjar limfe dan kelenjar tiroidnya pasien ini. Permisi Ibu. Coba menelan Ibu. Menelan Ibu. Kita sudah selesai mengecek bagian leher dari pasien. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan bagian dada. Yang pertama kita akan melakukan inspeksi, melihat warna kulit dadanya pasien. Apakah ada bekas luka bakar, apakah ada panu, senosis. Baik, permisi ya Pak. Terlihat bagian dada pasien ini ada bintik-bintik kemerahan. Pak, Bapak apakah ada alergi? Selanjutnya kita juga cek bentuk dada pasien ini. Apakah normal chest, barrel chest, medium chest, atau
atau panel chest. Selanjutnya, sekaligus kita melihat apakah pasien ini mengalami kifosis, lordosis, atau skoliosis. Permisi ya Pak, Kak bisa tegak Pak. Permisi ya Pak. Bentuk dada pasien ini normal chest ya, 2:1. Sekaligus kita melihat bahwa pasien ini tidak mengalami kifosis, lordosis, atau skoliosis. Selanjutnya kita lihat asi interkostalnya, apakah ada penyempitan atau yang menghalangi jalan nafasnya pasien ini. Pak bisa tarik nafasnya Pak? Hembuskan Pak. Tarik lagi Pak. Hembuskan. Terlihat ya bahwa tidak ada yang menghalangi jalan nafasnya pasien ini. Selanjutnya kita akan melakukan perkusi, mengecek bunyi dada pasien ini. Terdengar bahwa dada pasien ini sonor ya, normal. Selanjutnya kita akan cek batas paruh heparnya pasien. Kita lakukan di sebelah destra ya, bagian kanan. Dicek pada mid claviculanya. Terdapat perubahan sonor ke redup ya pada ICS 5. Jadi kita bisa menentukan batas paruh hepar pasien ini berada pada ICS 5. Jadi kita akan melakukan perkusi batas atas jantung pasien. Kita lakukan pertama pada ICS 1 ya. Terdengar perpindahan suara sonor per grup, jadi kita bisa menentukan bahwa batas atas jantung pasien itu pada ICS 2. Kemudian kita akan melanjutkan untuk menentukan batas bawah jantung pasien ini. Masih terdengar suara redup ya pada ICS 5. Jadi kita bisa menentukan batas bawah jantung pasien ini berada pada ICS 5. Selanjutnya kita akan cek batas jantung pasien ini. Jadi kita melakukannya dicek itu dari lateral ke medial sampai kita menemukan suara sonor ke redup. Yang pertama kita akan cek batas atas kanan jantungnya pasien ya. Jadi dari arah lateral ke medial.
Terdengar ya perubahan dari suara sonor ke redup pada ICS 2. Jadi kita bisa menentukan batas atas jantung pasien ini pada ICS 2, parenteral destra. Kemudian kita akan lanjutkan untuk menentukan batas bawah kanan jantung pasien. Ada ICS 4 masuk ke bunga redup ya. Kemudian kita cek bunyi jantung ketiga ICS. Tidak terdengar ya bahwa pasien ini tidak ada penapasan seperti irama pacu kuda. Selanjutnya kita akan cek bunyi jantung pasien ini. Pertama kita cek bunyi jantung pertama, yaitu bunyi mitra dan tricuspid. Mitra tadi sudah dikatakan berada pada ICS 5 sebelah kiri ya. Kemudian kita akan cek tricuspid pada ICS 4 sebelah kiri. Selanjutnya kita bunyi jantung kedua, yaitu aorta dan pulmonal. Aorta itu berada pada ICS 2 sebelah kanan. Kemudian kita akan cek pulmonal pada ICS 2 sebelah kiri. Selanjutnya kita akan cek suara napas pasien ini. Pak, bisa tarik napas Pak? Napas Pak? Napas Pak? Oke. Terdengar ya pernapasan pasien ini inspirasi lebih panjang daripada ekspirasi fasikular, dan kita juga tidak mendengar ada tambahan suara. Selanjutnya kita akan melakukan perkusi pada abdomen pasien. Bunyi yang normal itu ada bunyi timpani. Selanjutnya kita akan melakukan auskultasi. Auskultasi kita akan mendengar bising ususnya pasien. Bising usus yang normal kan 5-35 kali per menit. Dimana jika di bawah 5 kali per menit, maka pasien itu mengalami konstipasi. Sedangkan jika di atas 35 kali per menit, pasien itu mengalami diare. Untuk bising ususnya pasien normal ya. Selanjutnya kita akan cek titik MC untuk mengetahui apakah ada indikasi usus buntu. Ini Pak. Sakit? Sakit? Tidak. Pasien tidak merasakan sakit sehingga tidak ada indikasi bahwa pasien ini mengalami usus buntu. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan abdomen bagian perut pasien. Jadi nanti kita akan membagi 4 bagian. Jadi sebelah kanan atas, kiri bawah, dan kanan bawah.
Kita akan melakukan inspeksi, melihat warna kulit perut pasien, apa masahnya, apakah ada tumor. Kemudian juga kita melihat bentuk perut pasien, apakah rata, flank atau buncit. Kita lihat bahwa bentuk perutnya pasien rata ya, dan tidak ada massa atau tumor. Selanjutnya kita akan mengecek heparnya, apakah ada pembesaran. Ya. Kita akan menyuruh pasien untuk bernapas. Jika kita meraba ada dorongan, bahwa bisa dikatakan pasien ini mengalami pembekakan hepar atau pembesaran. Tarik nafas, Pak. Nafas. Tarik nafas. Tidak teraba adanya dorongan ya, sehingga bisa dikatakan pasien ini tidak mengalami pembesaran hepar. Baik, selanjutnya kita akan melakukan palpasi umum untuk mengetahui apakah ada nyeri pada abdomen pasien ini. Pak, kalau misalnya saya tekan atau raba ada nyeri, tolong katakan ya. Ini Pak. Di. Ada? Nyeri? Nyeri? Lihat bahwa pasien tidak ada nyeri pada bagian abdomennya. Selanjutnya kita akan mengecek ekstremitas pasien, alat geraknya. Kita akan cek skala 1, yaitu pergerakan jari-jari pasien. Pak, bisa gerakkan jari-jari kanan dan kirinya? Berapa? Baik. Kemudian kita akan cek skala 2, yaitu pergerakan sendinya. Pak, bisa digerakkan sendi-sendi seperti ini? Kemudian skala 3, yaitu gerakan apakah pasien ini bisa bergerak tapi bisa melawan gravitasi. Pak, bisa angkat kedua tangannya. Kalau saya belum menyuruh turunkan tangan, dan turunkan ya Pak. Turunkan Pak. Kemudian kita cek skala 4, yaitu bisa gerak dan melawan gravitasi. Pak, bisa angkat tangannya. Gerakan dari arah belakang ke depan. Kemudian skala 5 bisa bergerak pun. 4 bisa gerak, terserah gerakannya. Gerak. Baik, kita sudah selesai melakukan pemeriksaan ekstremitas alat gerak pasien. Ibu, saya sudah selesai melakukan tindakan. Saya kondisi Ibu. Selamat pagi, Ibu. Bahagia jalani cerita bersama.